Halo Sobat Rich, bagaimana kabarnya? Ya, Sobat Rich, ini ada kejutan luar biasa dari tunggal putri Indonesia, yaitu Putri Kusuma Wardani yang berhasil melaju ke partai final Hong Kong Super 500 dan berhasil meraih runner up di Hong Kong Super 500 ini. Dan luar biasanya sekali adalah ini merupakan penantian Indonesia selama 26 tahun lamanya. Jadi selama 26 tahun di Hong Kong Open Super 500 ini Indonesia tidak pernah melaju ke partai final ya. Dan ini Putri Kusuma Wardani berhasil melaju ke partai final. Luar biasanya lagi untuk seorang Putri Kusuma Wardani ini berhasil meraih final untuk 2 minggu berturut-turut. Jadi di 2 turnamen yang berbeda, Putri Kusuma Wardani berhasil meraih runner up. Di minggu lalu, pekan lalu, Putri Kusuma Wardani harus menelan kekalahan atas wakil Korea Sim Yoo-jin dan berhasil meraih runner up untuk Taipei Open Super 300. Dan di pekan ini, Putri Kusuma Wardani kembali harus meraih runner up setelah dikalahkan Han Yu di final dengan 2 game langsung, 21-18 dan juga 21-7 ya. Nah, luar biasanya sekali Sobat Rich, ini Putri Kusuma Wardani yang masih berumur 22 tahun, ini di luar dugaan sekali bisa mengalahkan pemain top dunia. Dari Taipei Open Super 300, Putri Kusuma Wardani bisa mengalahkan Tai Tzu-ying ya, mantan peringkat 1 dunia. Walaupun memang secara performa Tai Tzu-ying juga mengalami cedera ya, jadi masih dalam tahap pemulihan. Namun tidak bisa dianggap remeh karena perlawanan Putri Kusuma Wardani saat bertemu dengan Tai Tzu-ying juga luar biasa sekali dengan kemenangan yang super ketat dengan 3 game. Dan di set ketiga sendiri Putri Kusuma Wardani mengalami kemenangan dengan 22-20. Nah, beranjak dari Taipei Super 300 ini kembali di Hong Kong Super 500 menjadi sebuah turnamen besar juga, yang mana seniornya yaitu Gregoria Mariska Tunjung juga turun di turnamen ini, namun gagal, kalah dari Ratchanok Intanot. Nah, satu-satunya wakil tunggal putri Indonesia yang tersisa dan menjadi tulang punggung justru adalah dari Putri Kusuma Wardani yang berhasil meraih runner up, di mana di semifinal Putri harus bermain 1 jam 16 menit untuk mengalahkan Tomoka Miyazaki yang baru berusia 18 tahun. Jadi Tomoka ini disebut sebagai bocil ajaib asal Jepang ya, dimana performanya juga luar biasa ulet dan sulit dikalahkan. Nah, ini Putri Kusuma Wardani berhasil mengalahkan Tomoka Miyazaki. Jadi Tomoka juga mengalahkan Ratchanok Intanon, dan di semifinal ini berhasil dikalahkan oleh Putri Kusuma Wardani ya. Nah, ini jadi hasil yang luar biasa positif untuk Putri Kusuma Wardani. Karena kita bisa tahu ya, akhir-akhir ini sektor tunggal putra Indonesia ini sedang naik daunnya. Jadi Gregoria Mariska Tunjung berhasil meraih medali perunggu di Olimpiade Paris 2024. Kemudian dari Esther Nurumi Wardono juga ini membuat kejutan-kejutan di Uber Cup ya, dan itu meraih hasil runner up juga di Uber Cup tahun ini. Ini menjadi sebuah histori untuk Indonesia juga ya. Terakhir di 2008 Indonesia menjadi juara, dan kali ini dari sektor tunggal putri Esther Wardoya bisa tampil all out dan menjadi tunggal kedua dengan menyumbangkan poin ya untuk Indonesia. Bahkan ketika melawan tim Uber dari tim-tim negara kuat ya, Esther menjadi tulang punggung juga untuk Indonesia selain Gregoria Mariska. Kemudian ada juga Putri Kusuma Wardani yang akhir-akhir ini juga kembali ke back to perform, dimana sebelum meraih runner up di Super 300 Taipei dan juga runner up di Super 500 Hong Kong ini, Putri Kusuma Wardani juga berhasil pernah mencatatkan diri menjadi pemain Indonesia yang menjuarai Spain Master Super 300 ya, dan Orleans Master Super 100. Nah, kemudian juga di pelapis-pelapisnya masih ada Komang ya. Komang Ayu ini juga memberikan hasil yang cukup positif ketika bermain di Uber bersama Esther dan juga Georgie, dan menjadi penentu kemenangan Indonesia atas Korea waktu itu. Kemudian juga tidak berhenti di situ, masih ada lagi sektor tunggal putri kita yang juga naik daun, yaitu ada Ciara ya. Ciara ini juga di Super 100 Indonesia kemarin berhasil meraih runner up. Jadi poin-poin
ataupun akhir-akhir ini sektor tunggal putri justru menjadi sektor yang cukup positif ya dibandingkan sektor-sektor lainnya. Nah, walaupun di Hong Kong Super 500 ini Sobat Rich, ini Indonesia belum bisa meraih gelar, tapi setidaknya sudah ada 2 pemain Indonesia yang bertengger menjadi runner up di turnamen ini. Ya, jadi selain Putri Kusumawardhani juga ada Sabah Reza non Platnas yang meraih runner up. Nah, seperti apa Sabah Reza proses meraih runner up ini nanti kita akan ulas di video berikutnya. Ya, jadi Sobat Rich, seperti itulah warta kita dari Hong Kong Super 500. Jangan lupa untuk subscribe dan juga bagikan video ini ke seluruh Sobat Rich, seluruh badminton lovers yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di video-video berikutnya.